Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunianto Budi Prabowo dari program studi Informatika S1. Di sini saya akan mempresentasikan materi statistika ya. Jadi ayo mulai. Nah, di sini saya akan membahas macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada histogram, yang kedua poligon, yang ketiga ada OGIF. Nah, untuk daftar pembahasannya histogram, poligon, dan OGIF. Nah, untuk tabel grafik histogram adalah salah satu jenis grafik statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data numerik. Histogram adalah jenis bagian yang menunjukkan distribusi frekuensi titik data pada rentan nilai yang numerik yang berkesinambungan. Nilai-nilai tersebut dikelompokkan dan disusun secara berurutan sepanjang sumbu X horizontal di bagian bawah bagan. Setiap kelompok diwakili oleh batang vertikal yang terletak pada sumbu X dan memanjang ke atas untuk menunjukkan jumlah titik data dalam nampan tersebut. Nah, untuk jenis-jenis tabel grafik frekuensi histogram, yang pertama ada uniform histogram. Uniform histogram atau distribusi seragam menunjukkan bahwa jumlah kelas terlalu kecil dan setiap kelas mempunyai jumlah elemen yang sama. Yang kedua ada bimodal histogram. Ketika suatu histogram mempunyai dua puncak maka disebut bimodal. Bimodalitas terjadi ketika kumpulan data melakukan pengamatan terhadap dua jenis kelompok gabungan yang berbeda. Untuk yang ketiga, simetrik histogram. Histogram simetris disebut juga histogram berbentuk lonceng jika garis vertikal di tengah-tengah histogram dan kedua sisinya memiliki ukuran dan bentuk yang identik, maka histogram tersebut disebut simetris. Histogram yang tidak simetris disebut miring. Untuk yang keempat, probability histogram. Histogram probabilitas adalah jenis distribusi yang menunjukkan probabilitas rangkaian hasil numerik diskrit, yakni memiliki kesenjangan nyata antara nilai-nilainya. Nah, untuk poligon frekuensi adalah perangkat grafis untuk memahami bentuk distribusi. Poligon frekuensi merupakan bentuk penyajian frekuensi kumulatif suatu data kelompok. Poligon frekuensi disajikan dalam bentuk grafik atau diagram gambar. Poligon frekuensi memudahkan perbandingan kumpulan data yang berbeda dalam satu grafik, sehingga tidak perlu membuka banyak grafik yang berbeda untuk membandingkan banyak data. Nah, untuk cara membuat grafik frekuensi poligon, caranya adalah diawali dengan menentukan interval kelas setiap kelompok data dan menandainya pada sumbu X, sumbu horizontal. Setiap kumpulan data interval kelas dibuat grafik batangnya. Setelah kumpulan data dibuat grafik batangnya, maka terbentuk histogram. Nah, untuk contoh grafik frekuensi poligon ada pada gambar ya. Untuk tinggi siswa yang pertama 140 sampai 150 cm. Untuk frekuensinya 46 dan seterusnya, dan bisa dilihat juga untuk frekuensi poligon tinggi siswanya yang biru itu nomor 1. Nah, untuk yang oranye nomor 2, untuk warna abu nomor 3, dan untuk warna kuning itu nomor 4 ya. Lanjut, OGIF merupakan bentuk penyajian data dalam grafik berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF sering disebut sebagai grafik frekuensi meningkat. OGIF dibagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk OGIF positif dan negatif itu penjelasannya menggunakan OGIF positif menggunakan batas atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan pada OGIF negatif menggunakan batas bawah kelas dan frekuensi kumulatif lebih dari batas atas kelas diperoleh dengan cara menambahkan nilai tertinggi pada kelas tersebut dengan 0,5. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak salah dan kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.